Nama saya Rizka Aryani Fauzia dari kelas 6D, mata kuliah Gizi Klinik Komprehensif. Kali ini saya akan membuat dua menu makan. Yang pertama adalah menu makan untuk waktu makan siang. Yang kedua adalah menu makan selingan untuk selingan sore. Menu pertama yang akan kita buat adalah tumis sapi kecap. Bahan utama yang kita perlukan adalah daging sapi khas dalam, kemudian untuk bumbu halus kita butuh bawang putih, lada, jahe, dan garam. Kemudian untuk bumbu perendam kita butuh kecap manis, minyak wijen, lada halus, dan air secukupnya. Yang pertama, campur semua bahan perendam. Kemudian aduk dengan rata. Setelah itu, masukkan daging yang sudah dicuci bersih dan diamkan selama 15 menit. Siapkan panci dan panaskan margarin. Kemudian, tumis bumbu halus hingga harum. Setelah bumbu harum, masukkan daging yang sudah direndam dalam bumbu perendam, aduk rata, dan masak hingga daging berubah warna. Setelah daging berubah warna, tambahkan air dan tutup hingga daging empuk. Apabila ingin menambahkan bawang bombay, bisa ditambahkan untuk meningkatkan cita rasa. Tutup kembali dan tunggu hingga matang. Setelah itu, makanan siap disajikan. Menu selanjutnya yang akan kita buat adalah sayur bayam. Pertama yang kita siapkan adalah kacang merah, daun bayam, dan untuk bumbu ada bawang merah, kencur, tomat, dan daun salam. Selanjutnya, didihkan air dan masukkan bumbu yang telah diiris serta kacang yang telah direndam sebelumnya. Kemudian, masukkan bayam yang telah dicuci bersih dan masukkan tomat. Setelah itu, diaduk. Dan bila sudah mendidih, bisa ditambahkan gula dan juga garam. Nah, untuk selanjutnya, yuk kita buat nasi merah. Pertama, beras merah yang sudah dicuci, kemudian dimasak. Jangan lupa diklik. Untuk pelengkap makan siang kali ini, saya akan memberikan buah naga merah sebagai buah yang akan dikonsumsi. Nah, jadi deh teman-teman, menu makanan siang untuk hari ini. Nah, untuk selingan, kita akan membuat stik tempe. Bahan pertama yang akan disiapkan adalah tempe, bawang putih, lada, dan tepung tapioka. Nah, selanjutnya, untuk membuat saus stik, kita butuh kecap manis, saus tomat, saus tiram, bawang bombay, lada, dan juga bawang putih. Pertama-tama, setelah kita menyiapkan panci yang telah ditambahkan air, selanjutnya kita akan mengukus tempe. Kemudian tutup dan tunggu sampai tempe melunak. Kalau tempe sudah melunak, kemudian dihancurkan dan dicampur bersama bumbu seperti bawang putih dan lada yang sudah dihaluskan terlebih dahulu. Kemudian campur juga tepung tapioka. Ini dia bentuk tempe yang sudah dicampurkan dengan bumbu-bumbu lainnya dan telah dibentuk bulat yang rapih. Siapkan
panci panggang yang telah dioleskan minyak. Panaskan dan taruh adonan stik di atas panci tersebut. Panggang hingga stik berubah warna dan stik siap dihidangkan. Selanjutnya, untuk membuat saus stik, kita perlu menumis bawang bombay, bawang putih, kemudian mencampurkan dengan saus tiram. Terus ada saus tomat, kecap manis, kemudian kita aduk sampai rata. Ya, ada satu lagi yang harus banget nggak boleh ketinggalan kalau kita lagi makan stik, yaitu kentang, buncis, dan juga wortel. Jadi, setelah dibersihkan, kemudian direbus dan dipotong-potong. Selanjutnya dapat dihidangkan bersama stiknya. Dan jadi deh, stik tempe ala rumahan yang bisa dikonsumsi untuk anak penyakit celiak. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu penyakit celiak. Penyakit celiak adalah penyakit di mana seseorang yang menderitanya akan tidak mampu untuk mengonsumsi makanan yang mengandung gluten. Apa sih gluten itu? Gluten adalah salah satu senyawa protein yang jumlahnya banyak pada jenis karbohidrat. Utamanya adalah tepung, gandum, oats, dan lain-lain. Penyakit celiak ini bisa ditimbulkan dari faktor genetik, seperti misalnya dalam keluarga kita sudah ada yang pernah mengalami penyakit celiak atau ketidakmampuan seseorang untuk mencerna gluten. Atau mudahnya itu adalah seseorang yang alergi terhadap gluten. Nah, itu bisa menurunkan kepada anak atau saudara yang lain. Terus kemudian ada faktor lingkungan dan juga paparan dari makanan yang mengandung gluten. Biasanya terdapat pada jenis oats, gandum, tepung terigu, dan lain-lain. Nah, apabila seseorang yang sudah terdiagnosis penyakit celiak dan secara tidak langsung mengonsumsi makanan yang mengandung gluten, akibatnya di dalam tubuhnya, khususnya pada bagian usus kecil, akan mengalami kerusakan fili. Artinya, yang seharusnya bagian dari usus tersebut berfungsi untuk mencerna makanan, mengambil nutrisi dari makanan, tetapi malah tidak melakukan fungsinya dengan benar. Nah, reaksi ini dapat membuat seseorang mengalami gejala dan tanda apabila dia mengkonsumsi makanan yang mengandung gluten. Misalnya mual, sakit kepala, kemudian diare. Lalu apabila hal ini berlangsung lama, dampaknya bisa membuat seseorang menjadi malnutrisi. Apabila seseorang mengalami malnutrisi, dampaknya akan sangat panjang. Bahkan dampaknya bisa menjadi penyakit lain seperti anemia, osteoporosis, dan lain-lain. Nah, teman-teman, dalam pencegahan penyakit celiak ini ada dua hal. Yang pertama adalah apabila seseorang sudah didiagnosis mengalami penyakit celiak dan mengalami penyakit yang lainnya seperti anemia atau osteoporosis atau komorbiditas lainnya, hal ini bisa dilakukan dengan pengobatan untuk penyakit tersebut. Tetapi untuk pencegahannya bisa dilakukan dengan menghindari untuk mengonsumsi makanan yang mengandung gluten dan mengganti sumber makanan seperti kentang, nasi merah, bihun, ataupun jagung. Selanjutnya adalah bagaimana sih prinsip dari diet
untuk penyakit celiak. Intinya adalah penyakit celiak terjadi akibat seseorang mengalami kelainan reaksi atau autoimun yang disebabkan karena zat yang bernama gluten. Prinsip dari diet penyakit celiak adalah menghindari makanan yang mengandung gluten, khususnya seperti gandum, sereal, tepung terigu, dan barley atau oats. Nah, sekarang yuk kita ulas gimana sih menu yang tadi kita udah buat dan apakah tepat untuk diberikan pada pasien penyakit celiak. Kebutuhan zat gizi pasien anak 9 tahun dengan celiakitis. Memerlukan energi sebesar 1850 kilokalori, kemudian protein 68 gram, lemaknya 61 gram, karbohidratnya 260 gram, serat 8 gram. Nah, ada juga zat gizi mikro yang perlu diperhatikan pada penyakit celiak seperti vitamin A sebagai antioksidan sebesar 8000 mikrogram, kemudian ada B kompleks minimal 1 mg, kemudian ada kalsium 1000 mg, zat besi 10 mg, dan fosfor 500 mg. Untuk makan siang, dengan menu nasi merah, tumis sapi kecap, sayur bayam, buah naga, memberikan 24% dari total kebutuhan energi dengan jumlah energi 443 kilokalori, protein 15 gram, lemak 11,5 gram, karbohidrat 68 gram, serat 3,4 gram, kemudian vitamin A 1400 mikrogram, kalsium 125 mg, zat besi 4,5 mg, dan fosfor 200 mg. Alasan saya memilih menu ini adalah yang pertama, nasi merah memiliki serat yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan nasi putih biasa. Kemudian, pemilihan daging sapi diketahui sebagai sumber zat besi. Lalu ada bayam, diketahui bayam memiliki jumlah kalsium tinggi dan juga zat besi yang tinggi. Kemudian pemilihan buah naga merah dipilih karena memiliki serat yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan jambu biji maupun jeruk manis. Untuk selingan sore dengan menu stik tempe memberikan 11% dari total kebutuhan energi. Stik tempe ini memiliki energi sebesar 200 kilokalori, proteinnya 7,5 gram, lemaknya 3 gram, karbohidrat 36 gram, kemudian seratnya 1,8 gram, vitamin A 1100 mikrogram, kemudian ada kalsium 360 mg, zat besi 1,8 mg, fosfor 1800 mg. Alasan saya membuat stik tempe adalah biasanya anak-anak menyukai makanan yang sedikit namun bisa mengenyangkan. Nah, stik tempe ini karena berbahan dasar tempe yang merupakan sumber zat gizi kalsium juga memiliki energi yang cukup tinggi. Kentang dan sayur-sayuran sebagai pelengkap juga bisa menjadi penambah zat gizi untuk dikonsumsi, yaitu sayur-sayuran sebagai sumber vitamin A, kemudian kentang sebagai sumber vitamin B kompleks dan serat. Nah, teman-teman, cukup sekian presentasi dari saya. Mau kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.